Hai, selamat datang di Biblians. Well, Injil Barnabas adalah Injil yang katanya asli dan diyakini oleh sebagian oknum. Injil tersebut menceritakan kisah Yesus yang sebenarnya. Siapa itu Yesus, jati diri Yesus. Bagaimana kisah Yesus itu yang paling akurat dan paling jujur ada di Injil Barnabas, kata mereka ini. Apakah benar demikian? Yuk kita bahas. By the way, Injil Barnabas ini sering dikatakan sebagai tulisan dari Rasul Barnabas, yaitu yang termasuk juga murid Yesus dan rekan Paulus dalam pelayanannya. Tapi bukti yang ada dari Injil tersebut, dari isi Injil tersebut, tidak menunjukkan hal seperti itu. Well, aku udah baca Injil Barnabas ini, dan sedikitnya, ini masih sedikitnya, aku mendapati 25 pengacauan atau 25 kecacatan di dalam Injil Barnabas ini. Dan ke-25 kengacauan ini kubagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kontra Bible. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di pasal 6 dikatakan bahwa ada 3 orang Majus yang menjumpai Yesus. Padahal di Alkitab gak pernah dikatakan berapa jumlah orang Majus itu. Kemudian yang kedua, di pasal 10 dikatakan Yesus menerima buku atau kitab atau Injil dari malaikat. Padahal di dalam Perjanjian Baru sendiri bukan Yesus. Yesus tidak pernah menerima buku atau kitab atau apapun dari malaikat. Bahkan Injil itu sendiri berasal dari tulisan-tulisan para rasul yang menceritakan kisah hidup Yesus. Memang asalnya dari Yesus, tapi yang menuliskan menjadi buku, menjadi di dalam kertas adalah mereka, para rasul. Jadi tidak pernah dicatat Yesus itu menerima buku atau menerima Injil. Yang ketiga, Tuhan bicara pada Daud. Dia menciptakan nabi di hadapan Lucifer. Itu terdapat di pasal 12. Tapi nggak ada satupun di Perjanjian Lama ayat ini yang menceritakan Tuhan menciptakan para nabi di depan Lucifer dan Tuhan menceritakannya kepada Daud. Nggak ada. Di Alkitab ini nggak ada. Yang keempat, Ismail sebagai anak yang dikorbankan oleh Abraham, bukan Ishak. Sebenarnya kita tahu di Kejadian jelas namanya adalah Ishak, tapi dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Itu ada di pasal 13. Yang kelima, Tuhan gak punya anak. Itu ada di pasal 17. Injil Barnabas menekankan bahwa Tuhan gak punya anak. Tapi di Alkitab sangat banyak sekali Perjanjian Baru Yesus sendiri yang berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Son of God. Dan itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Injil Barnabas berkontradiksi dengan perkataan Yesus sendiri. Itu di pasal 17 sekali lagi. Yang keenam, Adam dan Hawa makan buah apel. Itu di pasal 40. Nggak ada dikatakan di Kejadian bahwa Adam dan Hawa makan buah apa, jenis buah di zaman sekarang yang umum ini. Tapi di Injil Barnabas dikatakan itu buah apel. Sementara culture seperti ini yang mengatakan buah apel baru muncul kemudian, di abad-abad kemudian, jauh sekali dari penulisan Alkitab. Jadi Injil Barnabas cenderung mengikuti budaya itu, tidak berdasarkan Alkitab. Tidak pernah disebut buahnya buah apel. Bahkan ada lagi dikatakan jagung di situ, di pasal tersebut. Yang ketujuh, gerbang Eden bertuliskan nama Muhammad. Pasal 41. Nah ini aku baca ini ketawa banget. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa setelah Adam dan Hawa diusir keluar Taman Eden, lalu saat mereka keluar gerbang, mereka menoleh ke pintu gerbang, mereka melihat tulisannya di atas ada nama Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, Rasul Allah. Nah, itu ada di Injil Barnabas, tapi di Alkitab tidak pernah ada satupun yang mengatakan seperti itu. Bahkan nama Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah ada di Alkitab. Tapi di Injil Barnabas dikatakan di gerbang Eden ada tertulis nama Nabi Muhammad. Memang ini Injil yang mind blowing. Yang kedelapan, Mesias dari keturunan Ismail, bukan keturunan Daud atau Ishak. Itu di pasal 43. Ini jelas kontra dengan Alkitab. Jelas Perjanjian Lama berkata bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud, yaitu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Tapi Injil Barnabas kontra dengan itu. Dia berkata Mesias berasal dari keturunan Ismail. Sekali lagi kontra Alkitab.
Yang kesembilan, Yesus akan dihakimi oleh Tuhan. Itu ada di pasal 93. Ini sangat kontra dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah hakim yang menghakimi semua yang ada ini, seluruh yang hidup ini dan yang mati nanti. Itu Yesus yang menghakimi. Tapi di Injil Barnabas, Yesus itu dihakimi. Ini sekali lagi kontra banget dengan Alkitab. Yang ke-10, Yesus menolak disembah. Ini ada di pasal 93 juga. Jadi Yesus menegur orang yang mau menyembah dia. And again, ini kontra dengan Alkitab, karena di Perjanjian Baru Yesus berkali-kali tidak pernah menolak disembah. Dia disembah baik dalam bentuk gerakan ataupun ucapan. Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah memarahi orang yang menyembah dia. Tapi di Injil Barnabas, Yesus menolak untuk disembah. Itu di pasal 93 tadi. Sekali lagi, kontra Bible. Yang ke-11, Yesus bukan anak Allah. Jelas di Alkitab sekali lagi, Yesus yang berkata bahwa dia anak Allah, anak tunggal Allah yang menjadi manusia. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menolak anak, maka dia akan menolak Bapa sekaligus. Yang menolak anak, otomatis dia menolak Bapa, karena Yesus adalah anak Allah. Tapi Injil Barnabas berkata Yesus bukan anak Allah. Ini sebuah kengacoan dari Injil Barnabas yang sangat kontra dengan Alkitab. Itu ada di pasal 96, teman-teman. Yang ke-12, Yesus tidak pernah mati, melainkan diangkat 4 malaikat naik ke sorga. Itu ada di pasal 221. Wow, Yesus diangkat 4 malaikat ke sorga, tidak pernah mati. Kontra lagi dengan Alkitab, karena di Alkitab jelas Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati disalib. Dan bahkan Yesus sendiri berkata dia akan mati. Memang harus mati sesuai dengan nubuatan Perjanjian Lama. Jadi Injil Barnabas kontra Yesus, kontra sejarah, karena sejarah fix berkata Yesus itu mati, dan kontra Perjanjian Lama juga. Dan bahkan setelah Yesus mati, dia bangkit. Lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan berkata, ini aku sudah bangkit, seperti yang ku bilang kemarin, seperti yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi Injil Barnabas kontra semua fakta itu. Yang terakhir, Paulus penipu, memberitakan ajaran palsu. Ini di pasal 222. Sangat jelas dikatakan bahwa Paulus itu menipu, ajarannya itu menipu, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tidak sesuai dengan Injil yang sebenarnya. Padahal dari tadi kita lihat Injil Barnabas yang tidak sesuai dengan Yesus, tidak sesuai dengan Injil yang sebenarnya. Tapi dia menuduh di pasal dekat-dekat, di pasal-pasal terakhir di tulisannya, bahwa Paulus itu menipu. Gokil banget Injil Barnabas ini. Oke, sampai sini dulu. Jadi Injil Barnabas ini ada sedikitnya 13 poin yang ngaco, kontra Bible sama sekali. Dan katanya Injil Barnabas ini ditulis oleh Rasul Barnabas, Rasul Yesus, bahkan teman pelayanan Paulus. Tapi tidak masuk akal di Kisah Para Rasul. Barnabas itu tidak pernah mengajarkan hal yang kontra dengan Yesus, dengan murid-murid yang lain, bahkan dengan Paulus. Dia itu temannya Paulus seperjalanan. Tapi dia tidak pernah ada masalah dengan Paulus dalam hal ajaran doktrin. Tapi di sini dia bilang Paulus penipu. Maka dari sini bisa kita lihat, ini Barnabas yang mana ini? Ini Barnabas yang lain, atau jangan-jangan dia hanya memakai nama Barnabas karena itu nama rasul besar, nama orang besar. Jadi dia pakai nama Barnabas seolah-olah ini tulisannya Rasul Barnabas. Padahal tidak. Dan isinya semuanya ngaco, kontra dari Alkitab, dari firman Tuhan di Alkitab, dari Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama, kontra dengan Yesus, kontra dengan Injil yang lain. Dan intinya kontra. Jadi dari sini aja kita udah bisa melihat Injil Barnabas ini, Injil yang palsu, Injil yang ngaco, yang tidak layak kita terima, kita imani. Oke, aku tahu akan ada oknum-oknum yang berkata, nah itu Injil Barnabas yang benar, Injil Barnabas yang benar. Injil kalian itu, Alkitab kalian udah diubah-ubah. Nah, Injil Barnabas ini yang masih ori. Lihat isinya, kontra dengan Alkitab kalian, tapi tidak kontra dengan Al-Quran kami. Nah, itu karena Alkitab sudah diubah-ubah. Lihat, Injil Barnabas selaras dengan Al-Quran. Mungkin kata oknum Islam seperti itu. Dan memang banyak sudah yang berbicara begitu. Ustadz-ustadz dan yang lain berbicara bahwa Injil Barnabas yang benar karena selaras dengan Al-Quran. Sementara kontra dengan Alkitab. Ini membuktikan Alkitab yang sudah diubah-ubah. Injil Barnabas masih murni katanya, karena isinya sama dengan Al-Quran. Tapi mari kita lihat kengacoan yang kedua, kategori yang kedua, yaitu kontra history, geography, dan science.
Yang pertama, kontra histori, geografi, dan sains. Yang pertama, Pontius Pilatus, gubernur saat Yesus lahir. Itu ada di pasal 3. Masih di awal-awal Injil, Barnabas ini udah ngaco secara sejarah. Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Pontius Pilatus itu gubernur saat Yesus lahir. Nggak ada. Pontius Pilatus itu mulai memerintah jadi gubernur sekitar tahun 26 atau 27 Masehi di bawah kekaisaran Tiberius. Bukan pas Yesus lahir. Jadi apa mau dibilang? Injil Barnabas ini membenarkan sejarah? Hanya orang dungu yang berkata begitu. Ini sudah fix sejarah. Dan Injil Barnabas ini ngaco. Kelihatan banget dia ini bukan orang yang hidup di masa itu. Makanya bisa salah begitu. Pilatus, gubernur saat Yesus lahir. Aduh, memalukan. Yang kedua, diceritakan Yesus turun ke Nazaret di tepi Danau Galilea. Itu ada di pasal 9 dan pasal 20. Padahal fakta geografinya, Nazaret itu jauh dari Galilea. Kok bisa di Injil dibilang turun ke Nazaret? Gak mungkin ada orang yang turun ke Nazaret. Kota Nazaret itu letaknya di atas, di pegunungan, perbukitan. Jadi ini sekali lagi kelihatan orang yang nulis ini nggak ada di masa itu dan nggak tinggal di situ, makanya dia bisa sedungu ini menulis. Injil Barnabas, Injil asli katanya. Aduh. Yang ketiga, naik ke Kapernaum, naik ke kota Kapernaum. Nah ini kebalikan yang tadi, katanya mereka naik ke kota Kapernaum. Padahal fakta geografinya Kapernaum berada 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi Kapernaum itu di bawah, itu kota yang berada di bawah, rendah. Gimana bisa dibilang naik ke Kapernaum? Nggak mungkin. Ini orang ngaco. Tadi ngaco kontra Alkitab, kontra Injil, kontra Perjanjian Lama. Sekarang kontra sejarah, kontra geografi pula. Aduh, siapa yang nulis Injil ini? Memalukan. Itu ada di pasal 21. Nah, jadi kenapa? By the way, kenapa aku bilang pasal-pasalnya? Supaya jelas. Kalian kalau membaca sendiri, silakan. Aku nggak ngarang di sini. Lalu yang keempat, ada disebutkan uang minuti di pasal 54. Sementara uang minuti ini baru dipakai pada abad ke-7 di Spanyol. Jadi sekali lagi kelihatan orang ini bukan hidup di zaman Yesus, bukan hidup di zaman Rasul-Rasul Yesus, bukan hidup di Israel dan sekitarnya. Karena nggak tahu sejarah saat itu, nggak tahu pemerintahan saat itu, nggak tahu geografi saat itu, nggak tahu ekonomi saat itu. Ini menjadi bukti mutlak Injil Barnabas ini Injil ngaco, Injil palsu yang tidak bisa kita percaya. Lalu yang kelima, ada tradisi Lent, yaitu 40 hari sebelum Paskah. Disebutkan di Injil Barnabas di pasal 91, di mana Yesus dan murid-muridnya merayakan tradisi 40 hari itu. Padahal tradisi itu baru ada di abad keempat. Bukan di zaman Yesus, bukan di zaman Rasul, itu baru ada di abad keempat. Jadi nggak mungkin si penulis Injil ini hidup sebelum abad keempat. Nggak mungkin dia meramal masa depan dan berkata, apalagi yang lebih parah, mengatakan Yesus dan murid-muridnya merayakan tradisi itu. Ini udah jelas orang yang ratusan tahun jauh dari masa Yesus, dari masa Rasul, yang nulis Injil Barnabas, tapi sok-sokan memakai nama Rasul Barnabas. Malu kali. Yang terakhir, jarak langit dari bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jarak bumi dari langit tertinggi atau langit ke-9 adalah 4.500 tahun perjalanan. Itu di pasal 105. Dari mana? Faktanya ada jarak bumi ke langit pertama itu 500 tahun. Dan langit ke bumi ke langit tertinggi itu langit 9, jaraknya 4.500 tahun. Dari mana? Di Alkitab nggak ada catat itu. Sejarah nggak ada menulis itu. Sains nggak ada menulis itu. Itu ngaco. Kontra semuanya dia. Kontra semua yang ada. Tulisan si kawan ini, si Barnabas KW ini. Jadi itu 6 di kategori kedua, kontra histori, kontra geografi, dan kontra sains. Ada 6 poin yang ku dapat sedikitnya. Itu sedikitnya ada 6 poin. Oke, jadi kalau yang tadi di kategori pertama, ini bukti bahwa Alkitab kalian udah diubah. Ini Injil Barnabas yang murni, yang isinya benar. Masih bisa berkata begitu di kategori kedua ini? Gak bisa. Injil Barnabas ini udah ngaco, melawan geografi, melawan sejarah kekaisaran, pemerintahan Romawi saat itu. Ngaco, Injil Barnabas ini ngaco. Oke, kategori terakhir ini
Kalau masih ada yang bilang, ini tetap aja Injil Barnabas itu benar karena isinya membenarkan Alkitab, meluruskan Alkitab, meluruskan Injil kalian. Injil kalian itu ngaco, ini yang benar karena sesuai dengan Quran. Mari kita lihat kategori ketiga, kontra Quran. Jadi orang Islam, oknum Islam yang suka pakai Injil Barnabas, harap jangan cuma ikut-ikutan mendengar ceramah satu oknum, satu orang, lalu percaya aja. Aduh, baca sendiri dulu, baru berkomentar, baru bilang Injil Barnabas Injil asli. Nah, tapi kalau nggak pernah baca, diam aja, jangan ikut-ikutan doang. Kontra Quran, yang pertama, Maria melahirkan tanpa sakit. Itu di pasal ketiga. Di Injil Barnabas dikatakan Maria, ibu Yesus, melahirkan tanpa sakit. Ini kontra dengan Quran surah Maryam ayat 23. Quran surah 19 ayat 23 dikatakan bahwa Maryam melahirkan Isa dengan sangat sakit. Itu ada di Quran ayatnya. Silakan dibaca sendiri. Yang kedua, setan mencoba Yesus, pasal 14. Padahal Quran berkata Isa itu tidak pernah dijamah iblis sedari lahir. Bahkan pencobaan di padang gurun itu nggak ada diakui Quran. Itu ada di Alkitab memang, tapi di Quran itu nggak diakui. Tapi Injil Barnabas menceritakan hal itu juga. Tapi oknum Islam bilang Injil Barnabas selaras dengan Quran, kontra dengan Quran, ngaco. Oke, itu di pasal 14. Yang ketiga, Yesus mengaku bukan Mesias di Injil Barnabas. Bahkan dia berkata, dia ini yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia ini adalah suara-suara yang berseru di padang gurun, yang dituliskan di kitab Nabi Yesaya. Padahal itu dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Tapi di Injil Barnabas itu adalah Yesus. Jadi Yesus bukan Mesias di Injil Barnabas, melainkan seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu ada di pasal 41, pasal 81, pasal 82, dan pasal 96. Dan ini bukan cuma kontra Alkitab, bos. Ini kontra Quran, karena jelas Quran mengatakan di banyak pasal, Quran surah 3 ayat 45, 4 ayat 157, ayat 171, ayat 172, dan seterusnya, bisa kalian lihat di layar. Quran berkata bahwa Mesias adalah Isa. Isa adalah Al-Masih, adalah Mesias. Tapi Injil Barnabas berkata, Yesus sendiri mengakui dia bukan Mesias. Itu ada di pasal 42, Yesus sendiri bilang, aku bukan Mesias. Tapi Al-Quran jelas berkata, Mesias, Isa adalah Mesias. Isa adalah Al-Masih. Jadi ini kontra, bukan cuma kontra Alkitab, tapi kontra Quran. Jadi bagi oknum Islam yang membanggakan Injil Barnabas, karena isinya beda dari Alkitab Kristen, dan mengatakan ini yang benar, oke, siap-siap, kalian juga harus bilang Injil ini membenarkan Al-Quran, berarti Al-Quran kalian salah. Oke? Al-Quran itu ngaco berarti, karena Injil Barnabas yang benar, sementara Injil Barnabas banyak kontra dengan Quran. Yesus bukan Mesias. Di Injil Barnabas jelas itu kontra Alkitab dan kontra Quran. Yang keempat, ini lebih gokil. Dalam Injil Barnabas yang dikatakan sebagai Mesias adalah Muhammad. Muhammad adalah Mesias. Ini bukan cuma kontra Alkitab, tapi juga kontra Quran. Jelas dikatakan di Quran banyak ayatnya Mesias adalah Isa, Yesus, seperti yang tadi kita bahas. Itu ada di pasal 97 dan pasal 112 di Injil Barnabas. Muhammadlah Mesias itu. Aduh, gokil. Lalu yang kelima, Mesias berasal dari keturunan Ismail. Ini kontra Quran, karena Mesias itu berasal dari keturunan Ishak, Daud, yaitu Isa. Isa berasal dari keturunan Daud. Daud keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Ini jelas selain kontra Alkitab, kontra Quran. Itu ada di pasal 43 di Injil Barnabas. Yang terakhir, keenam, langit ada 9 di Injil Barnabas. Itu di pasal 105 dan pasal 178. Langit ada 9 lapis tingkat. Sementara Al-Quran berkata langit hanya ada 7. Jadi kalau kalian bilang, sekali lagi, Injil Barnabas itu yang benar, Alkitab kalian itu udah diubah-ubah, maka selamat, kalian juga harus mengakui Al-Quran kalian ngaco. Al-Quran itu salah karena Injil Barnabas yang benar. Dan semua yang dibilang Injil Barnabas yang kontra dengan Quran, kalian harus bilang yang benar Injil Barnabas, Quran salah semuanya. Ya silakan kalian bilang Quran kalian sendiri salah. Aduh, jadi jangan asal ikut-ikutan bagi teman-teman oknum-oknum Islam ini. Karena ada yang bilang Injil Barnabas ini benar, jangan langsung percaya, baca sendiri. Dan terbukti Injil Barnabas juga banyak kontra Quran. Jadi apakah kalian mau mengaku Quran kalian salah? Ya silakan aku itu, karena bagi kalian Injil Barnabas yang benar.
Aduh, bagi teman-teman Kristen, ini pelajaran bagi kita, jangan asal ikut-ikutan. Baca dulu, cari tahu dulu bagaimana isinya dan sebagainya. Ini Injil Barnabas ngaco. Oke? Ini bukti bahwa Injil ini tidak ditulis oleh Rasul Barnabas sendiri karena isinya kontra Alkitab. Teologinya kontra Perjanjian Baru, kontra Perjanjian Lama. Tentang Mesias kontra dengan Alkitab, kontra dengan Yesus sendiri, kontra dengan bahkan sejarah pemerintahan Romawi, kontra dengan geografi, kontra dengan fakta-fakta sejarah, bahkan kontra dengan Quran. Jadi ini Injil ngaco, Injil Barnabas, Injil palsu, bukan Injil yang sengaja dibuang oleh orang Kristen karena takut atau apa. Kami gak takut, ini memang Injil ngaco, palsu, isinya kontra semua. Jadi gak usah diikuti, gak usah dipercaya. Oke, aku rasa itu aja untuk video kali ini. Injil Barnabas itu palsu, ngaco. Oke, aku harap kalian terberkati teman-teman. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.